弄兄，我没给大亚王朝丢脸吧？给我学！别让任何人打扰他。天魔王朝，这就是你的倚仗。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Wudong Xiankun Season 6 episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-9-nya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Lindong berjanji kalau pada hari ini nyawa lawannya itu akan dirinya ambil. Segel kematian pria itu keluarkan, tapi masih dapat ditahan dengan mudah oleh Lindong dengan teknik naga langit hijaunya. Bentrok antara kedua serangan itu telah menyebabkan bebatuan di sana berjatuhan. Lindong tidak dapat mengejar pria itu karena harus melindungi surau dulu. Tapi meskipun begitu, Liuyan dan juga Martin telah melakukan pengepungan kepadanya. Namun gini, dia pun sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Terlebih lagi, Lindong juga telah datang kemari. Ia pun meminta surau untuk berlindung di belakangnya. Sosok ini berusaha untuk melarikan diri, namun tidak akan dibiarkan oleh Liuyan dan juga Martin. Beberapa serangan teruslah mereka lancarkan, hanya saja pria itu masih dapat menghindarinya. Tidak ingin ketinggalan, Lindong juga ikut melakukan penyerangan kepadanya, yang mana ia penasaran akan seberapa lama dia bertahan dari berbagai serangan yang ia lancarkan. Pada puncaknya, serang Liuyan pun berhasil mengenainya dan membuatnya pun terjatuh. Lindong sudah mengatakan kalau mereka tidak akan pernah membiarkannya pergi begitu saja. Karena sudah seperti ini, dia pun menggunakan teknik tubuh hantu 10.000 raja, di mana ini bukanlah sebuah serangan biasa. Pria ini menjamin kalau mereka itu tidak akan bisa menghabisinya, karena dia itu sudah begitu banyak menyerap energi kematian. Saat ini energi kematian telah mengepung mereka. Tapi bagi Martin, kekuatan itu masihlah setengah matang. Jadi dia itu bukanlah sosok yang abadi. Martin kembali mengeluarkan rantainya, begitu pula dengan Lindong yang mengeluarkan segel naga hitam. Serang langsung saja dilakukan demi bisa menahan pergerakan pria itu. Karena sudah seperti ini, dia pun berjanji kalau dinasti Suan mereka akan membalas apa yang mereka lakukan kepadanya. Padarnya, setelah pertarungan yang cukup lama, pria itu pun benar-benar sudah berhasil mereka kalahkan. Hanya saja dia itu telah menggunakan teknik pemisah jiwa yang membuat setengah jiwanya mencoba melarikan diri. Tapi Martin dan juga Lindong tidaklah membiarkan hal tersebut, yang membuat jiwanya pun telah hancur. Martin cukup tertarik karena sosok tadi memiliki sutas esensi jiwa, padahal masih berada di alam abadi tingkat 5. Lindong yakin dia itu berasal dari wilayah Suan Barat, namun dia bingung mengapa sosok itu malah menyerang mereka. Martin merasa mereka tidak perlu memikirkan hal itu, terlebih lagi tubuh pria ini sudah hancur, dan esensi jiwanya juga telah terluka. Dengan semua itu, ia tidak akan bisa hidup terlalu lama. Sejak dulu, wilayah Suan Barat dan Timur memang tidak pernah akur. Namun itu bukanlah urusan mereka. Saat ini jiwa naga hitam tengah tertidur, jadi mereka harus memulihkan diri dulu. Hanya saja peringkat mereka ini turun cukup jauh, jadi karena itulah mereka harus kembali farming. Tapi ada yang tidak beres pada Liuyan, karena sebelumnya dia itu hendak melakukan penerobosan, tapi karena menahan diri malah membuat dia terluka. Liuyan setidaknya harus beristirahat dulu, tapi karena pertarungan tadi terlalu berisik, maka mereka ini harus mencari tempat yang aman dulu. Lindong pun membawa mereka semua pergi dari tempat ini. Xian berpindah kepada pria Suan sebelumnya, di mana ia memberitahu pada pemimpinnya kalau lawannya itu memiliki segel naga hitam pusaka jiwa tingkat langit. Ia pun menjadi takut rencana Suan Barat mereka telah diketahui. Ini tentu saja membuat pemimpin mereka kesal. Tapi ada seorang pria yang ingin mengajukan diri demi Tuan Agung, yang tentu itu adalah Lin Nantian. Tuan Agung memintanya untuk tidak perlu khawatir. Pasalnya dia hanya perlu fokus dalam menjalankan misinya, karena itu jauh lebih penting, yakni mengincar Lindong.
Jam berpindah ke sisi lain, terlihat para murid dari dinasti super kembali menindas para murid dinasti rendah. Bahkan menganggap mereka itu layaknya sebagai budak saja. Tidak bermain-main lagi, mereka pun akan menghabisinya demi segel abadi. Pertarungan kembali terjadi di antara mereka. Selama murid ini menahan serangan itu, dia sudah menyiapkan serangan lanjutan untuk bisa mengalahkannya. Namun murid dinasti langit memberikan ancaman yang membuat dia takut dan tak jadi melawannya. Tapi sesaat kemudian Lindong datang untuk membantu. Ia bingung mengapa murid itu tidak melawan padahal dia memiliki kesempatan. Para murid dinasti iblis langit tentu marah kepadanya. Tapi Lindong tidaklah peduli dan berniat untuk menghabisi mereka. Lindong akan menjadi pelindung murid itu agar ia bisa berani menghabisi para iblis itu. Dirinya paham dan langsung saja melakukan penyerangan kepadanya. Benar saja, murid ini memang memiliki kemampuan yang hebat karena bisa menggunakan teknik seni bela diri spiritual. Ia pun berjanji kalau mulai sekarang dia tidak akan mempermalukan dinasti Agung Yan. Tapi pada ini malah ngebacot dan menganggap kalau dinasti Yan adalah sampah. Lindong langsung saja memberikan tamparan manja yang membuat dia langsung terpental. Lindong juga memperkenalkan dirinya yang seketika saja membuatnya ketakutan. Karena Lindong merupakan 4 pewaris sekte agung. Berhubung bos mereka sedang mencarinya, jadi mereka yakin tidak lama lagi Lindong akan meninggoy. Tapi yang mati lebih dahulu adalah dirinya. 弄兄，我没给大亚王朝丢脸吧？入血！ Sedangkan rekannya pun menjadi sangat ketakutan dan memohon untuk tidak dihabisi. Tapi Lindong menyarankan dia untuk memanggil bantuannya. Berhubung Lindong itu masih baik hati, jadi dia pun mempersilakannya untuk pergi. Dinasti Iblis Langit merupakan salah satu dari 10 dinasti super. 3 iblis keluarga Song juga merupakan pewaris 4 sekte iblis. Mereka memiliki kekuatan di alam abadi tingkat 5. Lindong tidaklah takut kepada mereka. Terlebih lagi, jika berhasil mengambil segel abadi dari 3 iblis keluarga Song, maka mereka akan mengamankan posisi 24 besar peringkat langit. Murid ini berterima kasih atas bantuannya dan berkat Lindong dia juga bisa menjadi lebih berani. Lindong menganggap itu murni adalah kekuatannya. Ia juga memperkenalkan rekan-rekannya kepadanya. Moling pun memberikan salam kepada mereka. Di sini Moling juga memberitahu kalau dia pernah bertemu dengan Lin Langtian. Meskipun sekilas saja, tapi dia bisa merasakan kalau dia itu tidak sama seperti dulu lagi. Kekuatannya juga telah meningkat pesat. Ia bisa dan mudah menghabisi para petarung alam abadi tingkat keempat. Ia harap Lindong bisa berhati-hati ketika bertemu dengannya. Mereka ini tidaklah boleh membiarkan Lin Langtian memasuki sekte super. Karena dengan sifatnya yang penuh dendam, keluarga Lindong pasti dalam bahaya. Lindong paham, jadi dia harus sesegera mungkin mendapatkan kualifikasi memasuki sekte super. Tapi Liuyan seketika saja merasakan kekuatan yang begitu besar. Ia hampir saja pingsan karena lagi dan lagi menahan penerobosannya. Liuyan meminta maaf karena menjadi hambatan. Lindong tidaklah mempermasalahkan hal itu karena mereka akan melindunginya. Alhasil, Lindong bersama yang lainnya pun akan tetap di sini. Pasalnya, Liuyan tengah melakukan kenaikan. Selama mereka berkultivasi itu, Lindong dapat dan jelas merasakan adanya tamu yang tak diundang, di mana itu merupakan dinasti Iblis Langit. Mereka ini tidak akan membiarkan siapapun mengganggu Liuyan. Surong dan Molan akan berjanji menjaga Liuyan. 我也一起为林岩兄弟护法。 别让任何人打扰他。天魔王朝。 Tidak lama kemudian, 3 sosok pun telah datang untuk bisa menghadapi mereka. Pria yang sebelumnya Lindong biarkan pergi kini telah meninggoy. 3 pria pun keluar dan memancarkan kekuatan yang besar. Mereka adalah 3 iblis keluarga Song dan berada di alam abadi tingkat kelima, yakni adalah Songku, Songzhen, dan Songba. Dengan kekuatan sekuat itu, maka situasi tentu menjadi tidak bagus untuk mereka. Songku meminta untuk menyerahkan warisan sekte agung dan segel abadi kepadanya. Dan begitulah Lindong bisa mati lebih cepat. Martin memintanya untuk berhenti ngebacot dan membuat Songku langsung saja memulai pertarungan dengannya. Sedangkan Songba akan ditahan oleh Miaoling dan Surong, karena Lindong akan berhadapan dengan Songzhen. Terlihat dengan jelas kalau mereka bisa mengimbanginya. Songzhen begitu percaya diri karena Lindong hanya berada di alam abadi tingkat ketiga saja. Penyerangan langsung saja dia lakukan, namun serangannya masihlah bisa dihadapi oleh Lindong. Tapi ia juga harus berjaga-jaga supaya Liuyan tidak terganggu.
Melihat Lindong memiliki pusaka jiwa langit membuatnya semakin bersemangat. Song Zhen kembali meningkatkan serangannya, di mana ia telah mengeluarkan begitu banyak naga batu untuk bisa menyerang Lindong. Hanya saja dengan harta ini, Lindong bisa dengan mudah menghancurkan serangannya. Bagi Song Zhen, kemenangan Lindong dari Feng Chen hanyalah keberuntungan saja. Sedangkan di hadapan dirinya, Lindong akan kalah dengan mudah. Song Zhen kembali meningkatkan serangannya, di mana naga bumi mulai mengepungnya. Sudah tidak terhitung berapa banyak naga bumi yang Lindong habisi. Namun semua itu tentu tidaklah bisa mengakhiri serangan Song Zhen. Bahkan Lindong hampir saja terjatuh. Song Zhen semakin bersemangat untuk bisa mengejarnya. Para peserta lainnya kembali melihat Lindong yang bertarung dengan orang dari dinasti super lagi. Lebih lagi, Song Zhen bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Mereka berpikir kalau Lindong akan kalah karena kekuatan Song Zhen jauh lebih unggul darinya. Kembali kepada Lindong yang terus dikejar-kejar oleh Song Zhen. Ia langsung saja melakukan serangan kepadanya. Lindong tidaklah mampu menahan hal itu dan malah membuatnya terpental. Masih belum berhenti, sebuah susunan formasi juga telah Song Zhen ciptakan untuk bisa melahap Lindong. Pada puncaknya, berbagai serangan Song Zhen pun telah berhasil melahap Lindong. Ini tentu saja membuat semua orang terkejut. Song Zhen yakin ini adalah akhir darinya, tapi ia terlalu meremehkan abang kita. Di saat itu juga, Lindong pun mulai melakukan sesuatu yang membuat para naga itu hancur. Song Zhen tidak menduga Lindong begitu berani melakukan kenaikan. Sangatlah wajar ini mengejutkan semua orang, karena jika Lindong melakukan kenaikan sambil bertarung, andai saja dia itu tidak bisa mengendalikan kekuatannya, maka hal itu akan membuatnya meninggoy. Song Zhen merasa dirinya telah diremehkan olehnya. Ia langsung saja melakukan penyerangan untuk bisa menumbangkan Lindong. Alhasil pertarungan kembali lagi terjadi di antara mereka. Sebenarnya pertarungan ini tidaklah menguntungkan bagi Lindong. Pasalnya dia harus bertarung sambil menahan cobaan dari kenaikannya. Bahkan dia itu hampir saja kehilangan kendali atas kekuatannya yang bisa saja menghancurkan tubuhnya. Melihat kesempatan itu, Song Zhen kembali melakukan serangan, tapi Lindong bisa dan cepat menahan serangannya itu. Song Zhen tidak akan membiarkan Lindong menyelesaikan kenaikannya. Tapi semua itu sudah terlambat, pasalnya kini Lindong sudah naik ke alam abadi tingkat keempat. Tidak pernah ada yang menduga kalau Lindong bisa melakukan hal itu. Sekarang Lindong akan mengakhiri permainan itu. Song Zhen masihlah percaya diri karena ranahnya masih satu tingkat lebih tinggi darinya. Serang pun kembali dia lancarkan, tapi Lindong itu masih bisa menahan serangannya. Akan tetapi, serangan Lindong itu seketika saja terhisap karena Song Zhen memanggil sosok naga yang tidak biasa. Ini adalah warisan dari Sekte Iblis. Kemunculannya membuat Lindong sangat terkejut. Song Zhen langsung saja melakukan pertarungan lagi kepadanya, di mana kali ini dia itu benar-benar kesulitan. Bahkan berbagai serangan yang Lindong lancarkan dan mudah ditahan. Song Zhen mentertawakan semua itu karena setiap Lindong menyerang itu akan ditelan dengan mudah oleh kekuatan Tauti. Alhasil Lindong harus menjauh agar kekuatannya tidaklah terhisap. Song Zhen akan menunjukkan betapa hebatnya kekuatan pelahap miliknya. Di sisi lain, rekan-rekan Lindong tahu betul kalau dia tengah dalam masalah. Song Zhen kembali melakukan penyerangan di mana dia tengah berusaha untuk melahap Lindong. Sebenarnya ini memang bisa dia tahan, namun tidak untuk Liu Yan. Dia pun hampir saja terhisap dan tunggu saja Lindong bergerak dan cepat untuk bisa menyelamatkannya. Tapi sepertinya dia ini harus bergerak lebih cepat karena bagaimanapun kekuatan ini begitu deras. Bahkan Martin bersama yang lainnya kesulitan untuk menahannya. Semua orang yang berada dalam jangkauan serangan itu bisa dengan mudah terhisap pada mulut Tauti. Sedangkan Lindong itu berhasil menangkap Liu Yan di waktu yang tepat. Bahkan dia itu berhasil menjauhkan Liu Yan, tapi Lindong itu justru masuk ke dalam mulut Tauti. Martin bersama yang lainnya tidak akan membiarkan Lindong meninggoy. Song Zhen menganggap pertarungan telah usai. Namun dia seketika saja dibuat terkejut oleh Lindong yang tengah merapalkan teknik kuno Xian Kun. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti seri ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya.
Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.